Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketemu kembali dalam acara doa malam pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa bagi situasi kita dan juga situasi bangsa kita. Percayalah Tuhan masih punya mujizat bagi kita. Karena itu kita sama-sama akan berdoa dan terlebih dahulu kita akan memuji-muji Dia, Allah kita yang besar dan luar biasa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Selamanya Dia tetap Yesus yang tidak berubah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah.
Haleluya. Firman Tuhan malam ini dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9. Saya akan bacakannya buat kita semua yang akan melandasi doa malam kita hari ini. Yohanes 5 ayat 2 mulai. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Serambi-serambi itu dalam serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap setiap orang. Dan khusus di dalam bacaan ini dia peduli terhadap seorang lumpuh yang dikatakan sudah 38 tahun mengalami lumpuh. Orang lumpuh ini berada di serambi kolam Betesda bersama-sama dengan orang-orang sakit lainnya. Kolam Betesda sebetulnya menjadi harapan buat dia untuk dia boleh mendapatkan kesembuhan. Karena pada waktu air itu bergoncang dan siapapun yang mendahului turun ke dalamnya, ada jaminan bahwa dia pasti sembuh. Namun bagaimana dengan si lumpuh? Si lumpuh ini harapannya menjadi sirna. Kenapa? Karena sekalipun dia adalah orang pertama yang melihat air kolam itu bergoncang, namun dia tidak berdaya. Mungkin dia mengharapkan orang lain ada yang membantu dia. Dan itu buat saya ya, enggak mungkin lah. Wong podo-podo di situ sakit dan mereka juga pingin sembuh. Tentu mungkin. Pada saat si lumpuh mulai melihat air itu goncang dan dia mulai berusaha untuk maju, yang tahu itu pasti akan loncat duluan. Di tepi kolam itu, saya secara pribadi mengatakan banyak orang yang egois. Kenapa? Karena mereka masing-masing pingin untuk kesembuhannya sendiri. Di dalam keadaan seperti ini, si lumpuh yang tidak berdaya, Yesus tahu. Yesus datang. Dan pertanyaan Yesus membangkitkan harapan di dalam diri si lumpuh. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jika Yesus bertanya, dia punya solusinya. Jika Yesus bertanya, dia tahu untuk bertindak bagi si lumpuh. Si lumpuh mengucapkan apa yang menjadi kendalanya. Dan bagi Yesus tidak ada kendala. Yesus sanggup melakukan sesuatu buat si lumpuh. Karena itu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yesus peduli terhadap keadaan si lumpuh. Dan pada saat itu juga si lumpuh merespon apa yang Yesus katakan. Dan mujizat dia alami di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin malam ini saudara pun berada di dalam keadaan yang lumpuh. Saudara tidak berdaya dengan situasi hidupmu.
atau apapun yang kau alami, saya katakan satu hal, masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Bagianmu cuma satu, dengarkan dia dan respon dia. Bertindak seperti apa katanya dan engkau akan mengalami mujizat. Yesus, Allah yang peduli. Banyak perkara boleh kita tidak mengerti, tapi satu hal yang pasti, Yesus peduli. Sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan, banyak perkara yang kita tidak mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kita pun bertanya, mengapa ini terjadi sama aku? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Simpan satu hal itu. Perkara yang ku simpan dalam hati. Tidak akan ada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah. Angkat tanganmu dan katakan, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sungguh ini menjadi jaminan buat kita. Tak akan pernah Dia membiarkan engkau bergumul sendiri. Dia mengerti, Dia peduli. Karena itu malam ini, mari di dalam hadirat-Nya kita datang membawa setiap beban-beban doa kita. Selamat malam saudara. Mari saat ini kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan hidup, entah itu pergumulan hidup maupun masalah ekonomi. Kita berdoa supaya kita semua mengalami mujizat Tuhan. Kita berdoa supaya semua jemaat Tuhan boleh memiliki semangat dan boleh bangkit dan percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh penolong. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami kesulitan hidup, entah itu pergumulan-pergumulan, entah itu masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang sanggup menolong. Engkau Allah kami yang sanggup memberikan apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan,
Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membangkitkan semangat di dalam diri semua jemaat-Mu supaya memiliki pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa saat kami meletakkan iman pengharapan kami kepadamu, Tuhan, Kau tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan, Kau yang sanggup menolong setiap kami. Maka biarlah Tuhan, saat ini Tuhan, Kau datang melawat semua jemaat-Mu, supaya sungguh-sungguh jemaat-Mu mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, semua boleh mengalami jalan keluar. Bagi semua jemaat-Mu yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan tolonglah. Supaya sungguh setiap usaha jemaat-Mu Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan Tuhan berkati. Sehingga setiap apa yang dikerjakan semua berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan semua jemaat-Mu boleh diberkati dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus mendatangi mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersatu hati. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang datang kepada mereka dan Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan apapun sakit penyakit yang sedang mereka rasakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita berdoa untuk setiap adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini duduk di kelas 6 SD, yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir. Mari kita berdoa bersama-sama supaya mereka diberi roh hikmat dan kesehatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap adik-adik kami yang duduk di kelas 6 SD, yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berikan mereka roh hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Engkau berikan mereka kesehatan juga Tuhan, supaya mereka mengikuti ujian dengan tubuh yang sehat. Tuhan, Engkau berkati juga setiap orang tua mereka yang mendampingi mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan hati yang sabar, dengan hati yang tulus untuk mendidik setiap anak-anak mereka. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, dan mereka boleh lulus dengan nilai yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala kuasa ada di tangan-Mu, di bumi dan di surga. Engkau melakukan perkara-perkara ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta. Engkau pula yang menopang dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Terima kasih. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan
Bapa. segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa untuk ERC Connection supaya di dalam pergumulan hari-hari ini mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap mereka, bahwa Tuhan akan tetap memberikan jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kita berdoa supaya setiap ERC Connection bisa tetap menjadi berkat untuk banyak orang yang ada di sekitar mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang di dalam Tuhan, ERC Connection dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang di dalam pergumulan pada hari-hari ini, di dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap mereka, bahwa Tuhan akan menjawab setiap mereka yang berseru kepadamu. Tuhan, bawalah setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap ERC Connection dimanapun mereka berada, mereka tetap Tuhan mau menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong supaya setiap ERC Connection yang sudah menerima kasih daripada Tuhan sungguh-sungguh mau terus mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, semangat untuk terus mengikut Tuhan ada di dalam setiap diri saudara-saudara kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita berdoa untuk tenaga misi baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk para tenaga misi-Mu. Tuhan, berkatilah pekabaran Injil baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Engkau memberkati pemberitaan Injil dan Engkau juga menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu Engkau juga nyatakan di dalam kehidupan para tenaga misi-Mu. Engkau yang akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka dan Engkau memberkati keluarga mereka. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau akan menjawabnya. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati setiap pemberitaan Injil yang dilakukan oleh tenaga misi-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau juga memberkati Tuhan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana,
baik itu bencana banjir maupun gempa bumi. Kita berdoa supaya Tuhan berkasih karunia terhadap mereka dan mereka boleh mendapatkan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir, khususnya mereka yang berada di NTT. Banyak di antara mereka yang kehilangan harta, banyak di antara mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami berdoa agar kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah mereka pun boleh mendapatkan pertolongan daripadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di Malang Selatan yang terkena bencana gempa bumi. Tuhan, tolonglah mereka juga. Ulurkanlah tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Maka biarlah kepedulian-Mu terjadi bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Menteri Sosial kami bersama dengan seluruh jajarannya. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh menangani tempat-tempat yang terkena bencana ini dengan kekuatan Tuhan. Dan bahkan mereka dengan hikmat-Mu bisa menyalurkan bantuan-bantuan yang telah ada kepada orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar dan ajaib, menyatakan kebesaran dan keajaiban-Mu. Dan kami percaya tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak-Mu. Maka itu Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami ini akan mendapatkan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita juga akan berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden serta TNI, Polri, supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa Presiden kami, Pak Jokowi dan juga wakilnya. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka untuk mereka tetap kuat menjalankan tugas mereka. Dan Tuhan, berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kami ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka Tuhan, kami percaya mereka boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kami ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk TNI dan juga Polri. Tuhan, berilah kesatuan hati kepada mereka untuk mereka menjaga negeri kami ini dan memberikan keamanan bagi negeri kami ini Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan yang bekerja keras untuk menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya Tuhan yang memegang teguh mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap sehat dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang mari kita berdoa untuk pemerintah yang sedang melaksanakan program vaksin. Kita berdoakan supaya program ini benar-benar berhasil dan bisa dilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang sedang melaksanakan program vaksin. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan program ini berhasil dan seluruh masyarakat Indonesia bisa mengalami vaksin itu. Kami berdoa bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin, Tuhan tolonglah supaya mereka mengalami daya tahan tubuh, mereka mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat, dan vaksin ini boleh berhasil di dalam tubuh mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh bebas dari penyakit. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin, Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh sabar untuk mendapatkan giliran sampai mereka mendapatkannya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ikut campur tangan di dalam program ini. Engkau yang menolong Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini
sehingga angka kematian boleh berkurang dan bahkan bisa berhenti. Kami percaya setelah seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin, kami percaya Tuhan bahwa penyebaran COVID-19 boleh berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri doa malam kita hari ini. Kita boleh angkat tangan kita dan berkata, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir daripada doa malam kami hari ini, kami menaikkan pujian dan syukur bagi-Mu. Mulialah namamu Tuhan, Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang telah ikut di dalam doa malam hari ini. Biarlah kiranya tangan-Mu terangkat dan memberkati setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu setiap apa yang mereka alami saat ini. Dan satu hal yang pasti, Tuhan Yesus adalah jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi bilang, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.